Apa yang ada dalam pikiran orang ketika hampir mati? Apa yang Anda lihat di mata Anda selama waktu ini? Saya pikir semua orang telah memikirkannya sebelumnya. Ruang spiritual untuk Anda. Sophie adalah pegawai magang di sekolah kedokteran. Dia menyaksikan banyak orang berkeliaran di ambang kematian. Dia penasaran dengan perubahan di otak saat sekarat. Jadi saya memutuskan untuk bereksperimen pada diri saya sendiri. Dia menemukan dua hal. Kolega sendiri membantu percobaan ini. Seorang pendamping diperlukan untuk menyuntikkan anestesi terlebih dahulu. Menempatkannya ke dalam koma. Kemudian dibungkus dalam selimut dingin untuk menurunkan suhu tubuh di bawah 30 derajat. Segera melihat reaksinya. Serangan jantung. Membiarkannya dalam kematian yang dibuat-buat. Hanya beberapa menit. Itu berarti Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Selamatkan Sophie. Kemudian dia benar-benar mati. Rekannya menggunakan pemindai untuk merekam perubahan kimia di otak. Sikap Sophie sangat tegas. Perjanjian resiko bahkan ditandatangani. Sekarang saatnya bagi dua orang untuk menyelamatkan dia. Dua orang dalam operasi ini. Sophie dengan cepat pergi ke keadaan kematian palsu. Sophie dari dunia kematian. Melihat pandangan dunia seperti seekor burung. Kemudian melewati setiap jalan. Semenit kemudian. Dia perlu diselamatkan. Tetapi dua orang ini tidak berhasil. CPR dan epinefrin juga tidak mungkin. Kembali ke Sophie. Tenang dan tenang. Sophie, yang segera mendapatkan kembali kehidupan barunya, terbangun segera setelah. Tidak sabar untuk memberitahu Anda apa yang telah dia lewati. Dunia lain. Kata-kata Sophie juga sangat menarik bagi beberapa orang. Ini menarik bagi semua orang. Dan Sophie, yang telah melalui waktu ini, telah berubah secara dramatis. Dia memiliki memori yang luar biasa. Bahkan muncul piano yang dia belum menyentuh dalam 12 tahun. Dan untuk pertanyaan profesor juga jawaban yang tepat. Perubahan nyata Sophie membuat iri beberapa orang. Merek, atau eksperimen mati inilah yang membuat tubuh Sophie lebih dari orang normal. Jadi tiga orang ini juga ingin melewati pengalaman kematian, sama seperti Sophie. Tapi ada yang tidak setuju, dia pikir spekulasi mungkin datang dengan harga, tapi tiga orang ini tidak mengambil peringatannya. Malam itu, Sophie di kamar mandi siap untuk mandi. Tiba-tiba aku mendengar suara, kemudian dia melihat dia tenggelam di bak mandi. Sophie berteriak ketakutan. Tapi adegan segera ini, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Sophie pikir dia mengalami halusinasi. Selanjutnya, di sini ia tampaknya menjadi pengusaha. Dia mengendarai sepeda motor dengan anak perempuannya, bepergian sendiri di kota. Itu benar. Hal yang sama berlaku, perubahan energi telah terjadi. Dia dalam masa yang spesial, merasa tidak normal, dan menyelamatkan banyak pasien dengan kondisi sulit. Ini sekali lagi menginspirasi beberapa mitra. Tapi seketika itu, dia melihat seorang wanita berdiri di lalu lintas. Lihatlah penampilan akrab satu sama lain dan membaca mata. Tiba-tiba terasa kembali dingin. Tapi segera wanita itu juga menghilang di tempat yang aneh. Setelah bekerja beberapa orang datang ke laboratorium rumah sakit lagi. Tidak bisa menahan mereka, telah memasuki dunia kematian, untuk mendapatkan kemampuan luar biasa. Dalam operasi, Tan Li segera pergi ke keadaan kematian. Pada awalnya ada sukacita menikmati kesuksesan. Tapi kemudian secara bertahap ia dikelilingi oleh sejumlah besar masalah. Dan dinding di depannya muncul. Beberapa kata dari orang mati ditulis dengan darah. 1 menit telah lewat, tapi orang-orang masih tidak membangunkan Tan Li. Adegan Tan Li mulai beralih. Dia datang ke rumah sakit yang hancur. Di depan kami ada mayat yang ditutupi kain. Sama seperti dia takut, ditarik kembali dari kematian. Kemudian dia juga memasuki fase sekarat. Dengan hentian detak jantung, dia datang ke masa SMA. Pada saat itu, dia mencatat hasil yang sangat baik dari saudara-saudara sekelasnya. Komputer tiba-tiba di-hack. Kemudian kirim foto pribadi gadis itu. Sejak saat itu, dia menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Dan dia kembali melihat ruang kelas yang bobrok. Dan mata gadis itu menjengkelkan. Pada titik ini rumah sakit menemukan eksperimen rahasia beberapa orang. Keduanya dengan cepat menjemput dua orang itu. Aku melarikan diri ke sini dengan cepat dengan mobil. Untuk merayakan keberhasilan eksperimen satu sama lain. Beberapa orang pergi minum dan merayakan. Tapi Sophie benar-benar melihat adiknya mati. Dia segera mengikuti. Dan segera memasuki ruang paralel lain. Di sini dia melihat kecelakaan mobil tahun ini. Ketika dia mencoba untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi.
Satu tangan tiba-tiba menepuk, membawa Sophie kembali ke kenyataan. Tan Li juga mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertemu sebelumnya. Seorang pasien tersengat ubur-ubur. Tapi karena kesalahan mereka sendiri, hal ini mengakibatkan kematian pasien akibat overdosis. Dan di dunia kematian palsu hari ini, dia melihat pria itu lagi, juga bersalah. Dia kalah. Tampaknya sesuatu yang aneh telah terjadi pada semua orang. Setelah karnaval, ia kembali ke kapal pesiar mewahnya. Aku melihat seorang wanita menangis terbaring di tempat tidur. Tapi ketika dia berbalik, seorang wanita hilang. Kemudian datang tangisan bayi dari belakang sofa. Dia dengan cepat membuka sofa. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Sementara itu Sophie meringkuk di sudut, bersiap untuk merekamnya di ponselnya. Lampu di kamar tidur belakang meredup. Sophie memberanikan diri untuk berjalan. Aku melihat adikku mati oleh cahaya lilin. Ada sesuatu yang tertulis di bawahnya. Mata adik yang menakutkan. Mati menatap Sophie. Hal ini membuat Sophie merasa takut, dan mencoba untuk keluar dari sini. Tapi adikku tidak bisa mengikuti. Sophie berakhir tanpa jalan keluar, didorong menuruni tangga dan jatuh ke kematiannya. Keesokan harinya kematian Sophie membuat terkejut, takut bertanggung jawab. Mereka memilih diam dan menyembunyikan kebenaran. Untuk mencegah ponsel Sophie terekspos, eksperimen mereka harus membiarkan Tan Li pergi ke kamar mayat, temukan ponsel Sophie, dan menghancurkannya. Tapi ketika siap untuk pergi, beberapa dari mereka melihat pembunuh berdarah. Tan Li yang ketakutan tidak punya waktu untuk takut. Ponselnya tiba-tiba berdering, dan akhir telepon itu ternyata panggilan Sophie padanya. Kemudian cahaya tiba-tiba padam. Dia sangat ketakutan. Tiba-tiba sebuah tubuh muncul di belakangnya. Sedang berdiri di sisinya, dia berteriak ketakutan. Kemudian datang kenyataan, dan saat itulah dia belajar dari hal tersebut. Menatapnya dengan getir lalu kabur. Tapi wanita telah dihantui, dipenuhi dengan kepanikan. Ketika ia tidak bisa memanjat dengan mudah, belati menembus tangan kirinya secara langsung. Setelah peristiwa aneh malam ini, beberapa orang duduk bersama, dan aku memeriksa video ponsel Sophie. Mereka hanya tahu bahwa Sophie telah melihat adiknya mati, mengaku bahwa ia telah membiarkan pelayan kapal pesiarnya mati, tapi dia tidak bertanggung jawab, dan melarikan diri dari itu. Itu membuatnya merasa bersalah selama bertahun-tahun. Tan Yili pikir mereka telah memasuki dunia kematian. Sesuatu yang aneh kembali, aku menemukan mereka atas dosa-dosa yang telah kulakukan. Jika kita tidak menemukan cara untuk memecahkan masalah, jadi cerita Sophie adalah hasil akhir mereka. Kemudian adiknya juga menemukan hal-hal aneh. Dia diangkat oleh lift, pintu lift terbuka. Ada rumah bobrok, saat pintu lift tertutup. Gadis yang terluka berkedip. Bayangan hitam, berteriak ngeri. Dia tahu lagi. Dia kembali ke rumah sakit, untuk menebus kesalahan masa lalu, menemukan gadis yang terluka, dan dengan tulus meminta maaf. Setelah bertahun-tahun, putrinya juga memilih untuk memaafkannya. Lihat adiknya. Para siswa juga mulai melihat-lihat. Akhirnya menemukannya. Dia menemukan bahwa dia tidak jatuh. Ini tentang memiliki bayi. Kemudian dengan tulus meminta maaf kepadanya. Dan kelelahan setiap upaya untuk membantu ibu dan anak mereka. Pada saat yang sama, Tan Li ingin minta maaf lagi atas kematian palsu dan almarhum. Tapi ketika beberapa orang menemukan Tan Li di laboratorium, dia telah meninggal selama hampir 1 menit. Jadi mereka bergegas untuk menyelamatkannya. Dan saat ini di dunia kematian Tan Li mencoba minta maaf kepada pasien. Tapi laki-laki tidak menerimanya. Dan mencekiknya keras. Dan mendorongnya ke ruangan gelap. Orang itu mengajarinya untuk menekan air. Tan Li juga berangsur-angsur mati lemas. Pada kenyataannya, lihatlah Tan Li, yang benar-benar tidak bernyawa. Beberapa orang putus asa tetapi mereka tidak menyerah. Suntikan adrenalin langsung ke jantung Tan Li. Sophie muncul di sisinya di dunia kematian. Dan terus-menerus membujuknya. Biarkan dia penuh penyesalan. Untuk menghadapi kesalahannya sendiri dengan berani. Akan menyelamatkannya. Tan Li baru saja berjuang keluar dari kematian. Setelah melalui ini, dia akhirnya memilih untuk mengambil inisiatif ke dekan. Akui kesalahan yang dia buat tahun itu. Filmnya berakhir di sini. Beberapa orang menghadapi penyesalan, dipenuhi rasa bersalah. Beberapa orang berakhir hidup damai. Tidak dapat dihindari bahwa kesalahan akan dibuat dalam hidup. Tidak ada gunanya penyesalan berlarut. Kita harus menanggung kesalahan kita sendiri dan minta maaf. Hati nurani tidak diam.
Maukah kau menceritakan rahasiamu? Selamat datang di kolom diskusi. Sampai jumpa.